kompresor itu butuh energi tambahan, kayak apa namanya, butuh listrik lah begitu ya, ataupun butuh engine lah ya. Nah, kalau sementara nanti ada namanya turbin, kalau dia turbin berarti dia menghasilkan listrik, maka nanti ada turbin air. Nah, itu yang nanti kita akan kenalkan di mata kuliah mekanika fluida ini. Baik, sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada, kita coba masuk langsung ke materinya ya. Jadi gambaran saja mengenai materi kita yang selama 1 semester. Ini saya coba share screen dulu ya. Gimana, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Materi kita tentang fusion fluida. Nah, ini standar lah ya untuk tugas UTS dan UAS, standar lah, ini informasi yang berulang. Jadi silakan nanti baca buku kuningnya. Silakan siapkan diri Anda supaya dapat nilai terbaik ya. Nah, ini daftar pustakanya, baik ada yang dari Sularso dan Tahara ini, pompa dan kompresor, ya, pemilihan dan pemeliharaan. Nah, ini terkait nanti dengan pompa biasanya ya. Nah, berikutnya ini ada mesin konversi energi. Nah, itu juga nanti ada turbin air dan lain-lainnya. Silakan saja nanti, ini gambaran awal kalau buku yang kita pakai. Tapi kalau buku-buku yang lain yang Anda punya yang bagus, ya monggo aja silakan. Nah, yang kita bahas nanti di sini dia pompa dan kompresor, turbin air dan turbin angin. Nah, itu yang kira-kira gambaran yang akan kita bahas di 1 semester ini. Nah, nanti untuk aplikasi pompa di industri, nah ini untuk di awal, karena Anda tadi apa namanya, kita sudah bahas bahwa fluida yang apakah dia bentuk dia cairan ataupun gas, yang akan kita bahas karena kebetulan sekarang ini fokusnya ke pompa karena yang mengalirkan fluida incompressible atau dia cairan. Nah, dalam hal ini pompa, kalau Anda lihat di pompa di sini macam-macam ya. Ini gambaran mengenai PLTU. Nah, di PLTU sendiri kalau Anda lihat di sini dia punya ada namanya ini circulating water pump. Jadi kalau Anda lihat dia dari air laut ini dipompakan menuju kondensor ya. Fungsinya apa? Supaya menyerap panas di dalam kondensor. Nah, supaya apa? Supaya nanti uapnya tadi yang terkondensasi di sini menjadi cairan. Kenapa harus jadi cairan? Ya karena dia dipompa. Jadi nggak boleh bentuk gas. Kalau dia bentuk gas berarti harus pakai kompresor. Nah, kan kita tidak pakai kompresor di sini. Ini harus betul-betul bisa dalam kondisi dia berubah menjadi cairan. Makanya akan dipantau adalah tekanan dan temperaturnya. Nah, dari sini setelah menyerap panas, dia akan balik lagi ke dalam laut. Jadi mekanismenya seperti itu. Walaupun peran circulating water pump juga ada yang untuk di proses desalination plant ya. Nah, ini desalination plant ini jadi airnya laut dimasukkan ke dalam proses. Desal itu kan menghilangkan kandungan garam ya. Artinya kita mau bikin dia dalam air murni ya, tidak mengandung garam. Solusinya nanti diinjeksikan uap, ya seperti dipanaskan begitu. Nah, nanti begitu dipanaskan, airnya yang menguap, nanti yang garamnya tertinggal. Nah, nanti garamnya di flushing, nanti balik lagi ke laut,
Tapi kalau nanti ada pabrik pengolahan garam ya bisa aja kerjasama gitu ya, bisa dimanfaatkan garamnya. Kalau enggak flushing balik ke laut. Nah, ini nanti yang menguap, nanti dikondensasi menjadi cairan. Nah, berarti masuk ke dalam dipompa dia menuju ke main water ya. Kira-kira seperti itu, atau bisa juga demin water ya. Kalau demin ini di posisi salah. Demin itu di sini ya. Raw water ya. Ya, raw water ya. Jadi untuk stok air nanti masuk ke dalam boiler gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat banyak nih pompanya di sini. Nah, kalau yang di sini untuk memompakan air dari dalam desalination plant menuju ke raw water, dia pakai destilat water pump. Jadi kalau Anda lihat water pump tadi, ini semua water pump semua kan gitu ya. Nah, tinggal nanti fungsinya apa. Kalau Anda lihat di sini gambar ini pompa, ini pompa, ini pompa, ini juga ada pompa, ini juga pompa, ini pompa. Jadi untuk mengalirkan fluida air. Kira-kira seperti itu. Ya, yang disebut dengan makeup water pump. Jadi kenapa dibilang dengan makeup water? Jadi untuk kebutuhan suplai air di dalam boiler, jadi makeup water. Jika kalau dibutuhkan, baru dia ngambil dari raw water tank menuju ke proses namanya demin tank ya. Nah, ini menghilangkan kandungan mineralnya. Jadi kenapa perlu dihilangkan kandungan mineralnya? Supaya tidak terbentuk flagging ya. Karena nanti di cup-cup boiler ini tadi, kalau masih ada kandungan mineralnya akan terbentuk flagging ya. Kayak lumut begitulah ya. Sama seperti sederhananya kalau Anda punya kolam ikan, nah, terus taruh di luar, kena sinar matahari, ada radiasi matahari, nah akan terbentuk lumut kan. Nah, ini juga akan bisa, kalau ada kandungan mineralnya, ini akan terbentuk slugging di dalam cup-cup boiler. Jadi akan mengganggu transfer kalornya nanti. Kira-kira seperti itu. Maka dihilangkan kandungan mineralnya, pakai sistem kation anion di sini. Nah, setelah itu nanti ada demin water pump. Nah, ini untuk suplai air. Jadi nanti kalau nanti uap di sini yang dari turbin terkondensasi, nah nanti kalau kurang ya tambahan dari kan akan dari makeup water tadi ada tambahan, diisi kembali. Karena biasanya kenapa perlu tambahan? Kalau nanti ada sisi yang ya namanya pipa sering digunakan, mungkin ada yang bocor gitu ya. Nah, ini tambahannya lah ya. Masuk ke kondensat water pump, jadi ngambil cairan dari kondensor menuju LP heater. Dari LP heater masuk di aerator, baru nanti ada boiler feed pump untuk menuju masuk ke dalam economizer, sampai ke steam drum, daerah superheated. Nah, superheated nanti masuk ke dalam HP turbin, keluar lagi masuk ke reheater, dipanaskan lagi ulang, masuk intermediate turbin, terus nanti masuk ke LP turbin, ini uapnya ya. Nah, nanti turun lagi. Sirkulasi begitu terus. Itu gambarannya untuk terkait dengan water pump semua ini rata-rata. Nah, kalau di sini ada oil pump. Nah, kalau di sini oil pump ini masih gambar lama ya. Dia masih menggunakan bahan bakar. Apakah dia nanti kalau kita mau bikin HSD ya, high speed diesel, dia pakai solar dibakar seperti itu. Kalau sekarang kan rata-rata menggunakan batu bara ya. HSD hanya untuk pemancing saja, begitu dia sudah terbakar baru ada crushernya untuk memasukkan batu bara gitu ya. Tetap ini ada ASD-nya ya, tetap dibakar di awal sebagai pematik lah seperti itu. Makanya ada oil pump. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oh, masih ada yang bingung? Nabila? Ya, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Nabila? Belum ada, Pak.
Belum ada. Oke. Tapi kalau bisa kalian jangan pakai HP ya. Nanti malah saya jelasin nggak kelihatan gambarnya. Ada kesulitan dengan gambarnya, memahami gambar? Tania? Cukup jelas kok, Pak. Cukup jelas. Oke. Jadi itu gambaran ya beberapa pompa yang ada di sistem PLTU ya. Dan nanti saya ingin kita nantinya waktu ke lab kita melihat beberapa pompa yang di lab begitu ya. Harapan saya Anda sudah paham. Oh ini misalnya salah satulah contoh lah ini ya. Air menuju masuk ke dalam boiler ya. Ini dari deaerator menuju boiler. Ini kan walaupun di dalam boiler itu ada economizer, ada superheater, ada steam drumnya, ada reheater gitu ya. Komplit ada di dalam begitu. Berarti kalau dari aerator menuju boiler, kita sebut namanya apa? Kalau lihat dari gambar ini. Ini dari aerator, dipompa, dari menuju ke boiler. Tapi melewati HP heater ya. Ayo, apa? Apa nih pompanya? Pada diam semua. Apa nama pompanya? Danis. Boiler feed pump. Boiler feed pump atau BFP ya. Oke, kalau dari air laut menuju kondensor, siapa nih? Ahlul Haq. Gimana Ahlul Haq? Ahlul, orangnya ada apa enggak ini? Oh iya Pak. Nah, gimana? Iya Pak. Apa fungsi circulating water pump? Atau CCWP ya. Jadi saya berharap Anda terbiasa mendengar kata-kata itu ya, BFP, boiler feed pump, atau boiler feed water pump. Nah, kalau ini ada circulating water pump atau CCWP. Apa fungsinya, Lul? Ini Pak, mengalirkan air ke kondensor Pak. Dari mana? Dari mana? Dari air laut ke kondensor Pak. Oke, dan kembali lagi ke laut ya. Air laut. Ya, dari air laut menuju kondensor dan balik lagi ke laut ya. Apa hanya satu itu aja fungsinya? Lul? Lul, apakah itu saja fungsinya circulating water pump? Adakah yang lain? Masih bingung. Sama ke ini Pak, sama ke desalination. Oke, desalination plant untuk menghilangkan kandungan apa? Kandungan garam. Ya, Kandungan garamnya Pak. Ya. Salt kan garam ya. Desalt. Jadi menghilangkan kandungan garam. Ya. Jadi harapan saya nama-nama ini Anda sudah paham nanti ya. Ada nanti condensate water pump,
apa namanya? Nah, kalau kondensat itu nanti air dari kondensor menuju ke LP heater ya, low pressure heater. Kenapa sih harus pakai LP heater? Atau juga nanti ada HP heater? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Ini tambahan sedikit lah, biar Anda paham tentang pembangkit gitu ya. Kenapa perlu ada LP heater sama HP heater? Untuk ini Pak, biar lebih hangat airnya. Oke, airnya lebih panas gitu ya. Iya, sama pressure-nya Pak. Oh, kalau pressure itu fungsi pompa. Jangan disamakan ya. Iya, enggak yang di Ya. HP. Saya pernah saya dengar di ini Bapak. Apa di YouTube Bapak? Iya, HP heater itu fungsinya dia memang tekanannya lebih tinggi, tapi yang membuat tekanannya naik itu boiler feed pump. Kan ada pompa sebelumnya kan? Iya Pak. Hmm. Nah, beda tekanannya betul, tekanannya lebih tinggi daripada LP. Jadi low pressure heater sama high pressure heater. Nah, tapi membuat dia naik jadi LP dan HP itu karena fungsi si pompa. Tapi kalau fungsi utamanya heater tadi, karena dia pemanas ya, jadi dia mendapatkan panas. Nah, kenapa dia perlu dipanaskan? Jadi kan Anda bilang bahwa airnya jadi lebih panas. Kenapa perlu dipanaskan? Supaya Firman. lebih cepat menguap menjadi uap. Oke. Kalau dia lebih cepat menguap, apa keuntungannya? Jadi lebih cepat Pak. Iya, Enggak, keuntungannya maksudnya apa? jadi apa pembakarannya nggak terlalu pembakar. Proses pemanasannya nggak perlu lama Pak. Oke. Nah, apa keuntungannya kalau pemanasan ini tidak terlalu lama? Jadi masuk ke boiler ke generatornya ini Pak. Kok cepet banget langsung ke generator? Kita kan masih belum masuk. Kerja boilernya jadi lebih gampang. Gimana? Kerja boilernya jadi lebih gampang, Pak. Kerja boiler lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena airnya udah masuk heater duluan gitu, udah panas duluan. Jadi nggak dari nol gitu, nggak ada air dingin apa adem. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau ke situ ya ada benarnya, tapi belum 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 itu menjadi tujuannya ya gitu ya. Ada yang bisa lebih baik lagi? Bahan bakarnya jadi lebih hemat. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi bagaimanapun intinya efisiensi itu adalah penggunaan bahan bakar lebih hemat. Ada penghematan penggunaan bahan bakar. Ya. Jadi tentu akan membedakan air dingin dengan air panas sih yang kita masak. Ya sederhananya gitu ya. Kalau kita masak air dingin dan air panas tentu yang lebih cepat menguap adalah air panas. Nah, sehingga waktunya lebih pendek, lebih singkat. Artinya penggunaan bahan bakarnya lebih ada penghematan gitu ya. Karena di sini nanti ada audit energi ya. Jadi dihitung itu berapa per kWh-nya bahan bakar yang digunakan. Jadi kita akan hitung namanya heat rate ya. Nah, itu panjang lagi lah nanti ceritanya ya. Tapi larinya ke sana. Jadi itu kenapa perlu ada LP heater, HP heater. Nah, membedakan dua-dua kan ini heater ya, dua-dua heater. Jadi dua-dua meningkatkan panas. Nah, cuman yang membedakan tadi kenapa LPHP yang memang di tekanan, karena memang yang faktor pompanya tadi ya. Kalau di LP karena faktor pompa kondensat water pump, tapi kalau di HP karena faktor daripada boiler feed pump ya. Tapi intinya dia mendapatkan panas. Pertanyaan?
Dia dapat panas dari mana? Ayo, ada yang tahu? Dia dapat panas dari mana? Vira Eka Safitri. Iya, Pak. Nah, dapat panas dari mana nih, Vira? Dari pemanasan yang tadi, Pak. Ya, pemanasan yang tadi mana nih? Dari high pressure. Bukan. High pressure itu dia dapat panas dari kan heater. High pressure heater. Nah, dapat panas dari mana gitu? Apakah dipasang heater yang seperti di rumah Anda gitu ya? Atau apa gitu? Tahu nggak? Kira.